Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, semangat Paskah buat kita semua. Pada saat ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam setiap hari kehidupan kami. Pada saat ini, kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati kami semua, agar kami semuanya dapat memahami dan mengerti seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa dari antara mereka telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku.
sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kesaksian Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus. Kesaksian Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus. Memperhatikan pembacaan kita pada hari ini, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus sungguh memberikan kesaksian kepada jemaat di Korintus bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Walaupun ada saja orang yang berusaha mempengaruhi jemaat di Korintus untuk meragukan pemberitaan itu, tetapi Rasul Paulus sangat yakin dan sungguh yakin bahwa Yesus yang menderita, disalibkan, mati, dan telah dikuburkan itu sungguh telah bangkit. Dan berita inilah yang telah disampaikan kepada jemaat Korintus, dan di dalamnya mereka telah menerima dan percaya. Karena itu Rasul Paulus terus meneguhkan iman jemaat yang ada di Korintus untuk tidak goyah. Di dalam pembacaan ini, Paulus menjelaskan tentang dasar dari keteguhan imannya itu. Di dalam pembacaan ini, Paulus menjelaskan apa yang membuat dia sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus memang telah bangkit. Kita memperhatikan yang pertama, Paulus menekankan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah rangkaian peristiwa yang menjadi inti daripada Injil. Ia mati karena dosa-dosa manusia, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, sesuai dengan kitab suci. Ayat 3 dan 4 pembacaan kita bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 dan ayat 11 sampai dengan 12. Serta di dalam kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang kedua. Ya. Di sini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa apa yang diberitakannya itu, apa yang dia imani itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Kemudian yang kedua, Yesus bangkit. Ia juga telah menyaksikan kebangkitannya dengan menjumpai Kefas. Ya. Ketika Yesus bangkit, ia menyaksikan kebangkitannya itu dengan menjumpai Kefas, ke-12 murid, bahkan lebih dari 500 murid yang lain, yang menurut Rasul Paulus bahwa pada waktu itu sebagian masih ada yang hidup dan sebagian lagi ada yang sudah meninggal. Juga ia menyaksikan kebangkitannya kepada Yakobus. Dan setelah Yakobus melihat Yesus yang bangkit itu, akhirnya ia percaya dan ia menjadi pemimpin jemaat yang ada di Yerusalem. Bahkan ia adalah penulis dari kitab Yakobus yang ada di dalam Perjanjian Baru.
Dan yang paling akhir adalah Yesus menampakkan dirinya pada Paulus sendiri. Ketika perjalanan Paulus menuju ke Damsyik, hendak menganiaya orang yang percaya. Bahwa hal yang kedua ini, Yesus yang bangkit itu telah menampakkan dirinya, menyaksikan dirinya sendiri bahwa ia telah bangkit kepada sekian banyak murid-muridnya. Yang ketiga, Paulus juga menyaksikan bahwa karena kasih karunia yang telah diterimanya melalui perjumpaannya dengan Yesus itu telah memotivasi dirinya untuk bekerja keras memberitakan Injil yang telah diterimanya. Bagi Paulus, tidak ada kuasa yang bisa membuatnya begitu bersemangat dan berani untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kristus, kalau bukan karena kasih karunia yang telah diterimanya melalui peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu tidak ada alasan bagi Paulus untuk meragukan kebangkitan Kristus. Ia sangat yakin bahwa Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita menapaki perjalanan hidup sebagai orang percaya pada masa kini? Secara kasat mata mungkin kita belum pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi secara iman, kita pun mengaminkan bahwa kita juga sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita bersandar pada kuasa-Nya. Dan ketika kita dimampukan untuk melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Bahkan dalam pertumbuhan iman yang terus kita alami sampai pada hari ini, kesetiaan kita di dalam mempelajari firman Tuhan, kita sadari bahwa itu bukan pekerjaan dari diri kita sendiri. Itu bukan karena kemampuan dari diri kita sendiri, tetapi itu semata-mata karena kasih karunia yang telah kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Karena itu jangan malas menekuni firman Tuhan. Karena kalau kita malas, berarti kita belum meyakini secara dalam kasih karunia Tuhan di dalam diri kita. Tetap teguh di dalam iman. Saksikan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku.
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, kami sungguh percaya kepadamu. Karena itulah kami boleh menikmati sehati di dalam doa bersama-sama pada malam hari ini, menghayati akan kebenaran-kebenaran Tuhan yang disampaikan melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, kami semakin disegarkan oleh firman Tuhan untuk tidak meragukan akan peristiwa kebangkitan Tuhan kami. Kami meyakini, karena itu kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, berada di dalam persekutuan ini dengan hati yang gembira, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah bahwa melalui perenungan ini dan kerinduan yang begitu besar ini, semakin menumbuhkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami juga selalu akan bersemangat seperti Rasul Paulus, selalu akan bersemangat untuk bekerja keras di dalam menyaksikan akan berita Injil Kristus, kabar keselamatan yang sudah kami terima dan kami alami sampai pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hari kehidupan kami, di dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan juga di dalam pendidikan anak-anak, di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan yang kami alami di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui semua penyertaan Tuhan itu semakin membuat kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami memang sungguh-sungguh hidup. Tuhan kami mengasihi kami, Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini, yang dirawat di rumah sakit maupun juga dalam proses pemulihan di rumah. Kami berdoa untuk setiap orang tua, anak-anak, bahkan juga pemuda, cucu. Tuhan kiranya memberkati agar semua mengalami kesembuhan. Bahkan sesama kami yang saat ini dirawat di rumah sakit dengan berbagai penyakit, bahkan juga yang terpapar COVID-19. Tuhan memberkati para medis, menjamah perawatan yang diberikan oleh mereka semua, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, supaya mereka juga selalu mengandalkan Tuhan dan melalui perawatan itu yang sakit boleh terpulihkan. Kami berdoa untuk proses vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kami percaya Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami datang membawa juga saudara-saudara kami dari Kupang, dari NTT yang saat ini sedang mengalami bencana banjir bandang. Sebagai korban dari bencana ini Tuhan, kami mohon hiburkanlah dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang ada di sana, dan utuslah kami sehingga kami juga terpanggil untuk mengambil bahagian, berbagi kehidupan supaya mereka di sana boleh terkuatkan ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami selalu berdoa bahwa Engkau bisa meredahkan setiap bencana-bencana yang ada di dalam dunia ini. Namun ketika itu harus terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan setiap umat-Mu untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sulit ini. Seperti pandemi COVID-19, Tuhan menolong dan memampukan kami untuk terus berdoa, untuk terus berjuang, untuk terus bersemangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini. Dan kami percaya bahwa pemulihan yang daripada Tuhan akan nyata di dalam hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan melindungi dan menyertai kami semua, supaya kami senantiasa boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Kami selalu mendukung akan saudara-saudara kami, tim multimedia yang begitu setia di dalam
menayangkan tayangan rohani berupa ibadah live streaming maupun juga sehati di dalam doa dan berbagai pelayanan-pelayanan di OIG. Tuhan senantiasa menolong agar semua pelayanan dari tim multimedia boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi tim multimedia dan sound, kami selalu berdoa agar Tuhan memberkati sehingga mereka senantiasa merasakan sukacita, terberkati di dalam perjuangan hidup mereka masing-masing melalui pekerjaan, melalui studi, bahkan juga harapan-harapan di dalam meraih masa depan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini kepadamu. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa doa ini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa kita bersama pada saat ini. Tetaplah semangat karena kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus meliputi kita semua. Tuhan Yesus baik, dan sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.